Halo what's up cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini gue bakalan membahas rekomendasi pemain yang worth it diambil di harga 10 juta ke bawah. Oke, jadi ya bagaimana dengan pemainnya? Langsung aja tonton sampai habis cuy. Let's go. ですあらい Oke, kayak biasa gue bakalan nampilinnya tuh total 55 aja di setiap posisi ya. Jadi gitu. Dan gue mau bahas secara cepet aja guys ya. Jadi biar cepet gitu cuy. Karena di sini tuh lagi ada saudara gue di rumah ini, di rumah gue maksudnya lagi ada saudara gue. Takutnya mereka naik dan malah ngeganggu videonya gitu ya. Jadi langsung aja kita bahas secara cepet. Jadi yang pertama ada Mehdi Taremi. Itu gila, ini tuh bagus banget untuk harga 7 jutaan sih, 7 juta setengah. Itu bagus banget. Terus dia punya kelincahan yang bagus juga kan, tingginya juga lumayan ya, buat sundul-sundul juga oke gitu ya. Jadi Mehdi Taremi itu mirip-mirip kayak Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo gitu cuy, sama Lewandowski mirip-mirip gitu cuy ya. Tinggi badannya juga nggak terlalu jauh. Misalnya mungkin di peringkat kemahiran nih, itu adalah striker kedua gitu ya. Harusnya penyelesaian gitu-gitulah harusnya. Tapi ya udah oke sih kalau meningkat, kalau apa sih namanya, striker kedua itu ningkatin kelincahan dan juga penyelesaian cuy ya. Jadi gitu, jadi biasanya lebih lincah lah kalau misalnya pemain yang punya striker kedua. Lanjut, di sini ada Gomez. Nah ini Gomez juga masih menjadi striker yang bagus juga. Minusnya dia adalah dari segi ini ya, staminanya. Tapi kalau misalnya dia ini jarang kalian kasih bola gitu ya, atau bola-bolanya itu kalian kasih bola-bola macam sundul, atau dia tuh buat kalian tuh jarang-jarang gocek lah gitu ya. Kayak gocek se itunya aja gitu, apa namanya, sedikit aja lah ya, biasa aja gitu goceknya, nggak usah terlalu gocek-gocek. Si Mario Gomez ini enak banget cuy ya. Jadi gitu. Lanjut lagi, di sini ada Olivier Giroud. Nah ini Olivier Giroud tuh mirip-mirip sama kayak si Gomez tadi ya. Jadi kalian tuh pas kasihnya dia tuh apa, dikit aja gitu, jangan terlalu sering ngasih ke dia cuy. Kasih dia sundul-sundulan aja gitu ya. Jadi biar dia tuh lebih enak buat dipakai, biar stamina nya juga nggak cepet habis gitu. Jadi jangan terlalu sering dia tuh bawa bola gitu ya. Paling dua sentuhan dia setiap main, 2 sentuhan 3 sentuhan. Emang tugasnya Giroud tuh gitu cuy, buat mantulin bola, atau enggak dia buat nyundul gitulah, duel udara cuy ya. Jadi gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Fernando Torres. Fernando Torres menurut gue masih menjadi striker yang bagus, striker yang lengkap ya. Ini lincah, kencang juga, shooting kemana aja udah juga bagus. Tapi gue sih pas nyoba Torres ya terakhir kali tuh beberapa bulan yang lalu, dia tuh udah nggak terlalu enak gitu ya. Maksudnya udah nggak seperti Torres yang pertama awal rilis gitu coy. Tapi tetap aja kok masih enak ya, walaupun kayaknya sih sedikit di nerf gitu ya sama EA. Karena kalau EA ini tuh dia tuh nge-nerf suatu kartu FIFA Mobile itu tuh diem-diem gitu ya. Tapi tenang aja, masih tetap enak kok misalnya kalian pakai si Fernando Torres ini. Lanjut, di sini ada Diogo Jota. Di sini walaupun Diogo Jota 10 juta ke atas ya, ya 7.300, tapi ya tambah dikit doang cuy, biar bisa 5 gitu ya kan ya. Jadi di si Diogo Jota ini tuh bagus banget lah, tapi dia tuh second striker ya, second striker tipenya. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi pemain 4-2-3-1 yang pakai CF, 4-2-3-1 4-3-3 false 9 yang pakai CF itu ya, ini bagus cuy. Jadi kalau misalnya kalian pakai 4-2-3-1 nih, 4-2-3-1 lebar, itu kurang worth it. Kenapa? Karena dia ini tuh tipenya striker kedua ya, atau second striker ya. Jadi cocok buat dipakai di dua striker gitu. Satunya dia, satunya lagi Giroud gitu lah ya. Itu bagus cuy. Atau enggak satunya dia, satunya lagi Gomez ya. Itu bagus. Jadi gitu cuy. Lanjut kita ke posisi left wing. Untuk LW di sini ada 5 juga. Yang pertama ada Carrasco. Menurut gua Carrasco masih enak lah dipakai ya. High juga, defense-nya ya, walaupun defense-nya nggak terlalu kuat tapi ya oke lah. Dan dia juga punya fisikal yang bagus cuy ya, punya tinggi badan yang tinggi, punya speed juga, tapi punya fisikal yang bagus gitu ya, karena dia punya tinggi badan kan. Dan juga ya bagus lah dia nih. Mana ya, mana sih fisikalnya tuh, lihat kan mana sih, lupa gua. Nah, no, fisikalnya 90 tuh. Untuk seorang left wing fisikal 90 tuh udah lumayan coy. Lanjut, di sini ada Christian Pulisic. Nah, ini juga punya fisikal yang bagus nih, 96. Ya si Christian Pulisic. Dia punya pace juga, 5 star 4 star.
ya. Bagus banget lah dia nih. Minusnya dia tuh medium cuy. Ya, kerja serangan kerja bertahannya ya. Jadi gitu. Oke, lanjut. Di sini ada Salem Aldosari. Menurut gua yang ini Aldosari yang ini masih oke. High, punya defense juga. Jadi kalau misalnya dan juga punya physical yang bagus cuy. Jadi dia tuh nggak gampang jatuh lah kalau dia punya physical yang bagus ya. Jadi gitu. Lanjut, di sini ada Clint Dempsey. Ini dia punya sprint speed yang ya sosok lah, nggak terlalu bagus banget kalau untuk speednya, tapi dari segi passing dan juga kelincahan dia ini bagus banget karena dia kan punya playmaker cuy. Karena kalau versi yang base nya yaitu si Dempsey ini tuh cam cuy atau gelandang serang, jadi punya playmaker, dia punya passing yang bagus. Lanjut, sini ada Jonathan Bamba ini 5 star ya, punya sprint yang bagus juga, high juga, terus punya defense yang ya oke lah ya, walaupun ya cuma 50 sih, tapi ya oke lah gitu Jonathan Bamba untuk defense ya, karena dia high cuy. Lanjut kita ke posisi selanjutnya yaitu RW. Untuk RW di sini ada Foden ini mirip-mirip kayak si Dempsey tadi ya. Dia tuh punya passing yang bagus tapi punya sprint yang ya oke lah, so-so gitu. Ya jadi gitu tuh. Oke, lanjut kita ke ini Bukayo Saka. Nah, ini Bukayo Saka nih kebalikannya dari si Foden cuy. Kalau Foden punya passing yang bagus, dia punya passing yang menurut gua terlalu kurang lah. Ya. Jelek banget passingnya cuy. Tapi dia punya defense yang bagus kok, ya. Cocok ditaruh di RM. Dia tuh awal rilis itu tuh 3 star cuy ya, tapi di upgrade sama EA dan juga stamina juga jelek gitu. Jadi di upgrade sama EA, di buff dan jadi lebih bagus. Lanjut, di sini ada Jadon Sancho. Ya, Jadon Sancho masih menjadi RW yang bagus lah untuk harga segini ya. Ya, kekurangan Sancho menurut gua dari segi pace dia tuh kurang. Tapi dari segi kelincahan ya bagus banget lah ya, gitu cuy. Dia juga pernah gue pakai kok dulu, sekarang udah enggak karena ya udah ganti cuy ya, gue main. Selanjutnya ada Crepin Diata. Nah, ini menurut gue RW yang bagus cuy ya, dari segi pace, tapi minusnya di passing sih, passingnya jelek banget. Tapi dari segi space terus posisi shooting bagus lah, dan juga dia punya penggiring bola cepat, atau berarti dia punya jago giring dan juga pace-nya kencang gitu ya. Lanjut, di sini ada Bergwijn. Ya, Bergwijn ini oke lah ya untuk dipakai, minus di stamina cuy ya. Jadi gitu, punya umpan-umpan yang bagus juga kan ya, oke lah umpan-umpannya gitu, punya pace yang kencang, punya shooting yang bagus juga. Minusnya dia juga ada di weak footnya harusnya kiri nih, atau enggak posisinya dia di LW, tapi dia ditaruh di RW di sini ya. Oke, lanjut kita ke posisi Cam. Kenapa nggak ada CF bang? Karena CF jarang yang make ya, cuma juga malah main doang cuy ya, jadi gue nggak usah naruh CF. Dan ini adalah untuk Cam ada Mason Mount. Ini upgradean dari Mason Mount, menurut gue ini bagus banget ya. Minusnya dia ada di pace-nya mungkin kurang kencang. Dia punya defense yang bagus, high, terus punya stamina yang kencang juga, dan punya 5 star weak foot. Itu bagus tuh ya, bagus banget lah ini, menurut gue worth it banget buat kalian pakai coy. Jadi gitu. Lanjut, di sini ada Griezmann. Nah, ini juga Griezmann juga bagus banget ya, worth it banget, punya pace juga, dia kencang lumayan ya kencangnya, punya tendangan pisang dan punya keterampilan coy ya, bagus banget lah, punya passing dan shooting yang bagus, dan juga dribble yang bagus. Di sini 120 semua nih, dari shooting, passing, dribble bagus semua. Lanjut ada Zielinski. Nah, ini juga 5 star 4 star, mirip kayak si Mason Mount tadi, tinggi badan juga sama ya kan. Terus ya kekurangannya dia pace, tapi lebih kencang Zielinski dibandingkan dengan Mount cuy ya, jadi gitu. Nah, ini ada Rafa Silva juga. Rafa Silva menurut gue bagus sih ya, punya pace, terus 5 star weak skill move maksud gue ya. Minus di passing sih, passingnya nggak terlalu bagus banget ya, Rafa Silva. Di sini ada Lucas Paqueta.
Lucas Paqueta bagus sih. Untuk overall 98 dia ini bagus sih. Punya defense, high, punya berani menekel juga kan. Jadi untuk defense dan bertahan nyerang dan bertahan maksud gua itu bagus gitu. Minusnya dia ada di 4-star weak footnya. Ini weak footnya dia tuh jelek banget kaki kanannya. Jadi kalau misalnya itu ya hati-hati aja lah kalau kalian pakai Lucas Paqueta ya. Lanjut, di sini kita ke posisi LM. Nah ya di sini LM dan LW berbeda lagi ya karena udah banyak nih posisi LM. Ini ada Salem Aldosari pastinya. Dia punya ini upgradean Aldosari dari yang kemarin ya. Yang maksudnya yang posisi LW tadi menurut lu bagusnya mana bang? Yang LM atau LW ya? Yang LM sih. Tapi kalau misalnya kalian mau misalnya nyari LW ya buat naruh di LW biar apa namanya peringkat kemerannya tuh nggak turun, ya mending yang Aldosari yang itu sih. Tapi nggak juga sih, mending Aldosari ini cuy beli ya. Lebih bagus. Gue juga lagi ngincer nih, lagi 8 juta, gue punya duit 7 juta. Jadi gue tinggal tambahin lagi nih 18 juta. 1,8 maksud gue. Nah ini punya pace yang bagus, high, punya defense yang bagus juga, terus punya passing yang oke lah ya. Terus 5 star juga dan dribble-nya bagus banget. Ini katanya kenceng banget cuy larinya cuy, kayak dikejar maling ya. Kayak ngejar maling nih bisa nih si Salem Aldosari ini ya. Apalagi dia sekarang udah punya tendangan pisang. Untuk yang posisi LW nggak ada tendangan pisangnya nih. Nih ya kita lihat nih Aldosari nih posisi LW. Tuh keterampilan adanya kan, keterampilan egois penggiring bola cepat. Tapi kalau misalnya di LM nggak ada cuy, nggak ada egois ya. Ada deh. Apa yang hilang tuh? Ya pokoknya itulah. Jadi diganti jadi tendangan pisang cuy. Lanjut di sini ada Orsic. Nah, ini 5 star 4 star ya. Punya pace yang oke. Dan mirip-mirip Aldosari lah dia nih, high. Punya tendangan pisang juga kan. Giring bola cepat juga. Minusnya ada di chemistry sih. Dia nih di Dinamo Zagreb ya. Jadi Liga Kroasia dan negara juga Kroasia gitu. Jadi ya kurang bagus cuy. Dari segi ini ya, dari segi apa sih namanya? Chemistry. Lanjut Son Heung-min. Ini juga LM yang kuat banget lah ya, dari segi stamina nggak gampang habis, terus punya speed yang oke, shooting yang oke ya, high juga, tendangan pisang juga ada. Kekurangannya ya, dan staminanya itu juga kekurangannya. Lanjut di sini ada posisi selanjutnya yaitu posisi CM. Untuk gelandang di sini ada ya inilah, dari sini dulu Kamavinga. Menurut gua ini adalah CM yang bagus. Ini tipenya tuh pivot ya, jadi dia tuh lebih ke defense dibandingkan dengan menyerangnya cuy. Ya walaupun high kadang-kadang dia suka menyerang sih, tapi ya dia lebih banyak pertahanannya lah gitu dibandingkan dengan menyerangnya ya. Dia punya passing yang bagus juga kan. Dan minusnya dia ada di stamina. Jujur stamina itu jelek banget. Untuk seorang pivot stamina segini tuh kurang. Ya jadi itu sih kekurangannya si Kamavinga ini. Lanjut adalah Ruud Gullit yang KTP biasa orang bilang. Ya mungkin kalian masih punya atau kalian mungkin akan jual. Kalau kejual oke banget sih. Gue aja males jualnya sih. Ini statistik sempurna banget, dan untuk Gullit yang ini defense-nya nggak terlalu bagus ya. Defense-nya ada sih, cuman nggak terlalu bagus-bagus banget gitu defense-nya dibandingkan dengan Gullit yang prime. Kalau dari segi kelengkapan gitu, dari segi menyerang atau bertahan itu lebih bagus Gullit prime cuy dibandingkan Gullit ini ya. Jadi gitu. Lanjut ada Bentancur, ini juga mirip-mirip kayak Gullit cuy. Dia punya tinggi badan yang lumayan. Ya, minus mungkin kekurangannya perbedaannya dia sama Gullit itu dari segi ini doang ya. Weak footnya sama skill move-nya doang. Itu doang kekurangannya. Ya. Terkait kemarin sama, terus tinggi badan juga lumayan tinggi, ya kan. Lanjut ada Rodrigo De Paul. Ini dia juga lagi gua coba nih, lagi gua pakai. Minusnya dia cuman ada di weak footnya, ya. Jadi weak footnya itu jelek banget.
Dia punya passing yang bagus nih, ada playmaker dan tendangan pisang. Dia lebih ke pivot sih menurut gua. Taruh di CDM enak cuy. Ya. Gua taruh di CDM enak, punya umpan-umpan yang bagus juga kan. Jadi Delaney bagian defense, si De Paul bagian passing-passing gitulah. Kalau gua ya pakainya cuy. Lanjut ada Arthur Melo. Ini Arthur bagus sih. Mungkin di pace dia ini minusnya. Ya, defense juga ada ya kan. Ya itu kekurangannya di pace. Oke, lanjut kita ke posisi right mid. Untuk RM di sini pemainnya kebanyakan sih pemain-pemain yang kurang apa maksudnya yang di sini nih. Ya. Lanjut di sini RM ada Jesus Corona. 5 star ini bagus sih. 5 star ya punya defense yang bagus juga. Ya, ini sayang banget sih kalau dia high aja mungkin lebih bagus lagi cuy. Tapi di sini dia medium ya. Semoga aja Jesus Corona keluar nih di Meksiko ya. Meksiko tuh grup apa sih? Nggak keluar ya Corona ya? Corona nggak keluar cuy. Meksiko kan keluar minggu ini ya. Lupa gua. Ini juga si Gankov 5 star. Punya pace yang bagus, minus di defense ya. Punya passingnya bagus juga, umpan-umpan bagus juga maksud gua. Victor Sigankov. Lanjut di sini ada Juan Cuadrado. Ya ini mirip-mirip kayak Perisic tadi cuy. Ya jadi cocoknya taruh di RWB atau enggak di RM posisi formasi 4-3-4 gitu ya. Kalau misalnya di 4-2-3-1 lebar ya oke bisa lah, tapi lebih banyak ke defense dia enggak. Ya walaupun dia di sini 5 star skill move ya. Harusnya sih ditaruh di RB sih. Cuman di sini taruhnya di RM ya. Lanjut di sini ada Gareth Bale. Gareth Bale mending kalian itu kalau misalnya pakai Gareth Bale itu kalian pasangin kan harus beli juga pemain penggantinya cuy. Ya posisinya RM juga gitu atau RW juga nggak apa-apa lah. Jadi Bale ini butuh buat pemain pengganti gitu karena menit 65 lah itu udah staminanya udah merah dan itu udah gak enak banget, udah jelek banget gitu ya. Jadi saran gue kalian beli pemain pengganti. Kalau gue kan punya Ziyech tuh. Jadi ya pemain penggantinya Ziyech. Sama cuy si Ziyech juga kayak gitu sama kayak Bell. Punya stamina yang jelek gitu. Tapi dia ada punya high dan juga punya defense yang bagus. Oke? Jadi gitu cuy. Lanjut kita ke posisi CDM. Nah ini ada ya. Untuk yang pertama ada Tchouaméni. Untuk Tchouaméni bagus banget sih. CDM yang ya komplit cuy, punya passing yang bagus, punya defense yang bagus ya kan. Kalau kalian mau taruh dia di CM juga oke. Ya, jadi gitu. Lanjut, nah ini one of the best CDM sih menurut gua. Dia punya stamina-nya yang badak banget, gila. Nih, ya kalau misalnya bisa aja sih gua ganti si Bergwijn untuk De Paul untuk ganti Alvarez. Cuman kekurangannya dia ada di skill move-nya cuy. Skill move-nya cuma 2 ya. Jadi kemungkinan itu lebih banyak ke defense. Tapi pace-nya kenceng gitu ya. Dan tingkat kemahiran juga pencegatan cuy. Lanjut, di sini ada Tyler Adam. Ya, dia punya speed yang bagus. DMF yang bagus lah. Ini Captain America cuy, menggantikan Pulisic ya. Nggak tahu kenapa nih Pulisic diganti gitu sama Tyler Adam ya, kaptennya. Jadi sekarang Tyler Adam cuy. Masih Pulisic, Captain America ya. Lanjut di sini ada Leandro Paredes. Ini CDM yang mirip-mirip kayak Fred ya, tapi lebih ke defense ya guys ya. Kalau Fred itu kan dia kan CDM yang lebih ke menyerang ya, dibandingkan dengan si Leandro Paredes itu lebih ke bertahan gitu ya. Jadi gitulah. Ini dia ada di stamina itu aja. Nah ini salah satu CDM yang bagus juga. Ini CDM yang lagi gue pakai, punya pace, punya defense yang bagus, holding juga, punya umpan-umpan yang bagus juga, dan dia itu medium high. Yang berarti dia itu lebih ke defense guys ya. Untuk menyerang nih jelek. Emang gue akui untuk menyerang jelek banget. Lanjut kita ke posisi left back. Kenapa nggak ada LWB bang? Nggak ada LWB susah dan jarang juga yang pakai. Jadi ya udah nggak usah ya. Di sini ada Sergio Gomez. Untuk Gomez dia punya passing yang bagus, mirip-mirip kayak Joao Cancelo lah. Ya statistik gelandang. Mungkin minusnya dia ada di stamina itu doang. Lanjut ada Ferland Mendy. Ini LB yang pernah gue pakai nih 5 star 4 star ya.
punya defense yang bagus, punya penyerangan yang bagus juga, dan punya high ya. Nggak ngaruh sih kalau misalnya RB ini untuk high mau high medium atau medium high sama aja. Jadi kalau medium high biasanya tuh tipenya tuh bertahan guys ya, jadi gitu. Sini ada Estupinian ya, bagus banget ini, defense-nya oke, terus punya penggiring bola cepat juga, dan punya defense yang bagus. Minus di shooting, ini dia tuh jelek ya untuk nyerang karena shootingnya jelek ya. Tapi punya umpan yang bagus sih, punya speed yang bagus juga. Jadi menurut gua dia nih semi bertahan, semi menyerang. Gitu ya. Ada Malaysia lanjutnya. Di sini Malaysia punya berani menekel dan punya lebaran jauh ya, dan juga punya umpan yang bagus. Minusnya dia mungkin di apa ya? Enggak ada sih. Minusnya enggak ada. Stamina itu dia minusnya. Lanjut lagi ada Show menurut gua minusnya di pace. Ya dari segi passing, dribbling, defense semua bagus. Oh ya, pace itu artinya apa bang? Pace itu artinya kecepatan ya, speednya lah, kecepatan. Jadi gitu ya untuk pace artinya cuy. Lanjut ke posisi CB. Nah untuk posisi CB di sini ada Stones, Dier, Mancini, Varane, dan Hong Jong Ho masih menjadi CB yang bagus menurut gua. Kenapa? Karena dia ini punya ya tadi nih, mundur kuat, berani menekel ya kan, terus punya pace yang kencang dan defense yang bagus, dan punya physical yang kuat juga. Dan jangan lupa dengan 5 star 2 star-nya cuy, atau 5 star weak foot-nya ya. Jadi ya langka banget CB punya 5 star weak foot. Lanjut nih ada Varane, ini CB yang bagus cuy menurut gua. Punya berani menekel dan juga punya stats-nya yang bagus banget. Ini one of the best CB menurut gua. Ya tapi kalau misalkan punya Varane yang 105 mending Varane ya. Yang 105 maksud gua. Gitu. Mancini juga worth it. Worth it banget. Ya jadi gitu. Untuk CB sih kekurangan bagus semua sih kalau CB ya, nggak ada kekurangannya. Mungkin Dier aja nih. Tapi Dier sih oke untuk space. Kata orang-orang pace-nya Dier jelek, tapi menurut gua ya oke untuk seorang CB 91 tuh udah bagus cuy ya. 87 lah, 88 itu udah bagus menurut gua untuk seorang CB ya. Kata orang-orang jelek malah 91, malah pace-nya kurang. Tapi menurut gua oke. Karena dia punya berani menekel dan penjuru kuat. Ya, mirip-mirip kayak Maguire lah dia ini. Lanjut di sini ada John Batu atau John Stones. Ini punya pace, punya lebaran jauh juga. Ya, kalau misalkan mau taruh dia di RB juga bisa nih karena punya lebaran jauh kan. Dan punya pace yang lumayan. Jadi gitu coy. Lanjut. Oh ya, untuk posisi CRB belum gua pantau karena nggak muat di sini cuma sampai 50, jadi gua akan silang coret-coret dulu. Oke, bentar cuy. Oke, sekarang kita ke posisi RB ya. Oh ya, gue lupa nih untuk kasih tahu disclaimer dulu guys. Kalau misalnya semua pemain-pemain ini tuh bisa turun harganya atau bisa naik ya. Jadi ini tuh direkam di tanggal 29 Oktober ya. Maksud gue November ya, 29 November. Jadi kalau misalnya besok atau lusa atau kapanpun itu harga pemainnya itu udah naik atau udah turun, jadi jangan salahin gue cuy. Misalnya si Des udah nggak 9 juta lagi bang, udah 11 juta, udah bukan di bawah 10 juta lagi bang. Ya sorry cuy, karena ini tuh diuploadnya di tanggal 29 ya, jadi gitu. Lanjut di sini ada Molina, dia punya pace yang bagus. Minusnya dia mungkin ada di skill move cuma 2 ya. Jadi gitu cuy untuk si Molina ini ya. Ya oke lah untuk over 98 posisi RB ini udah oke cuy. Lanjut ada Sergio Roberto. Ini salah satu RB yang bagus cuy menurut gua. Punya defense yang bagus, punya stamina yang bagus juga. Ya kan? Jadi gitu ya. Lanjut ada Johnston. Nah ini Johnston kan gue bilang bisa taruh di RB, bisa taruh di CB cuy. Ya menurut lo bagusnya mana bang? Johnston yang ini atau Johnston yang CB? Ya sesuai posisi aja sih.
Kalau misalkan butuh RB ya udah RB Johnston. Tapi minusnya dia ada di ini ya, pace-nya. Untuk ngejar winger-winger yang punya speed yang kencang, mungkin dia akan kalah cuy. Ya. Jadi gitu. Jadi saran gue kalian pakai Jones. Bisa sih dia buat nanggulangin back yang kencang gitu. Apalagi untuk duel-duel udara gitu. Jadi kuat banget lah dia nih. Nah lanjut ada Sergio Dest. Nah ini salah satu RB yang bagus juga dan lagi gue pakai, enak cuy untuk dipakai ya. Untuk defense, untuk menyerang bagus. Sudah sini ya. Lanjut ada Cash. Untuk Cash, Matty Cash, ternyata dia tuh ini underrated banget sih. Gue menganggap dia nih sebagai pemain biasa gitu ya, nggak terlalu bagus. Ternyata statsnya begini cuy, dia bagus banget. Lemparan jauh, berani menekel, pemain solid, giring bola cepat juga kan. Jadi untuk menyerang atau bertahan bagus, shooting juga bagus, punya passing yang bagus juga. Jadi Matty Cash ini bagus lah. Mungkin kalau misalnya gue bisa jual Des tapi yang beli banyak, jadi ya susah ya, jadi gitu. Lanjut kita posisi GK. Nah posisi GK ada Mendy, Martinez, Pickford, Ochoa dan juga Schmeichel. Ya kalau Schmeichel ya ini udah bagus banget sih GK-nya ya, untuk harga untuk over 95. Jadi gitu cuy. Ya punya refleks yang bagus juga nih, ya kan. 114 untuk over 95 itu tuh udah gede gitu. Lanjut ada Pickford juga di sini. Ya. Mungkin tinggi badan sih dia, tinggi badan cuma 185 cuy, kurang tinggi. Lanjut ada Ochoa. Ini juga mirip-mirip sama kayak si Pickford ya, tinggi badannya. Jadi gitu cuy. Dan juga punya lempar jauh. Ya, lempar jauh tuh lebih enak cuy ya, karena biar bisa cepet-cepet nyerang gitu. Karena kalau misalnya ditendang itu kan susah tuh, kadang-kadang bolanya entah kemana, entah kencengan atau kepelanan ya kan. Tapi kalau misalnya lemparan, kalian bisa pencet aja pemainnya dan pemain tersebut kiper kalian bakal lempar dan bakal nyampe gitu. Nah di sini ada Martinez. Ya punya tinggi badan yang bagus nih Martinez nih. Jadi gitu cuy. Mereka kameranya juga refleks. Nah ini GK yang lagi gue pakai itu adalah Mendy. Harganya murah, statistiknya bagus cuy. Kemarin ada yang komen tuh katanya Mendy males loncat. Menurut gue enggak sih. Mungkin di konten GRD gue dong tuh Mendy males loncat. Tapi kalau yang lain-lain udah bagus cuy performanya ya. Jadi gitu. Ini juga punya tinggi badan juga nih 197 kan, tinggi badannya tinggi juga. Jadi ya aman lah sih untuk misalnya jadi kiper cuy. Jadi gitu ya. Oke. Jadi ya itulah tadi untuk rekomendasi pemain di harga 10 juta ke bawah. Ya, jadi bagaimana tuh ya? Next gue mau konten gacha. Karena di sini gue udah ngumpulin total, gue udah ngumpulin sampai ini belum ambil coy. Bentar ya. Gue ambil dulu, takutnya gue lupa. Nah nih, bentar, hadiah bonus. Nah, nih kalian bisa sendiri di sini. Udah 3.700. Kemungkinan nanti di hari Kamis gue bakal upload dan gue bakal mulai gacha di hari Kamis. Ya, kemungkinan itu udah 4.000-an lah. Jadi gitu cuy. Jadi ya udah. Tungguin aja kontennya ya. Jadi ya udah segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Ya, jangan lupa kalian tuh untuk subscribe ya guys ya. Karena sebentar lagi kita akan menuju 1000 subscriber. Karena tersisa 267 subscriber lagi. Sedikit lagi menuju 1000 subscriber ya. Semoga kita bisa cepat-cepat ke 1000 subscriber. Jadi gitu. Oke ya. Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram gua ya, GFM_, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gua, gaming_football_mobile_ff. Dan ya, jadi gitu. Oke, gua akhir sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.